Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DKM Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, jamaah suku yang Allah hormati dan Allah cintai. Kenapa? Sengaja. Bisa-bisanya Ustadz aja nih. Pada kesempatan pagi kali ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah peluang dan kesempatan beramal soleh melalui talabul ilmi. Mudah-mudahan ini bagian dari perbendaharaan amal soleh kita nanti, amin ya rabbal alamin. Mohon izin, pada pagi ini kita ingin bicara tentang ma'isyah, penghidupan ya, atau orang bilang rezeki. Ada sebuah fakta yang unik yang menggambarkan bahwa ma'isyah itu tidak bisa dilogikakan dengan akal manusia. Nama petaninya itu Abdullah, Bapak Abdullah. Anaknya 9 ya. Jadi seorang petani anaknya 9, bayangkan. Dan kita tahu yang namanya petani itu gajiannya nggak tiap bulan kan gitu. Gajiannya kalau panen. Kalau zaman dulu sih memang alhamdulillah siklus panennya masih setahun 3 kali, 3 bulan lebih sedikit. Sekarang katanya sudah agak anomali ya. Jadi gajiannya atau penghasilan atau ma'isyahnya itu 3 bulan, anak 9 semuanya sekolah. Ya, semuanya sekolah. Secara logika penghasilan Pak Abdullah ini mustahil bisa mengcover kebutuhan anak-anaknya yang 9 plus biaya sekolahnya. Jangan sembung makan rebung lah, nggak nyambung kira-kira. Tapi kemudian fakta membuktikan Pak Abdullah itu punya anak 9, yang 1 wafat masih kecil, yang 8 semuanya besar, tumbuh, dewasa, dan beranak pinak. Dan dari yang 9 itu ada yang jadi dosen, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang dan sebagainya. Padahal Pak Abdullahnya cuma lulusan SR kelas 3. Dengan penghasilan yang tidak setiap bulan, ya tentu kalau mau dinominalkan ya tidak nyampe katakanlah puluhan juta dan sebagainya, boro-boro puluhan juta. Untuk konteks zaman sekarang barangkali punya anak 9, gajinya tiap 3 bulan, bisa orang semenggah malah keciprot urusan. Fakta yang kedua, kemarin malam tepatnya menjelang maghrib jam 5 itu, saya ditelepon seseorang dan ternyata saya kenal orangnya. Seorang perempuan, Padi, single parent. Dan saya kenal orangnya cantik. Kalau mau lebih kenal ke dia boleh melalui saya ya, sebagai panitianya. Orangnya cantik. Tapi beliau ini begini Pak, memang kadang-kadang memang ujian hidup itu macam-macam ya. Ada orang cantik
di tempat yang tepat. Contohnya Nia Ramadhani, cantik jadi menantunya Pak Abu Rizal Bakri, ya sudah enak. Sekali belanja 70 juta, 40 juta, ya emang cocok menantunya konglomerat. Tapi ada orang cantik tapi di tempat yang tidak tepat. Ada bawang merah putih ya kalau nggak salah ya. Nelangsak mulut, lalu cantik. Nah, ada orang yang cantik ya, nasibnya tidak secantik fisiknya. Nah, termasuk si single parent ini. Jadi dia cerita sampai lama banget ke saya. Anak kata dia, saya mau ngomong ke siapa lagi katanya. Ya Ustadz mah saya percaya dah bisa dijaga ya. Tapi untuk iktibar pelajaran kita ambil pelajarannya. Toh tidak menyebutkan inisialnya, yang jelas orang Serpong lah. Apa Bu masalahnya Bu? Begini Ustadz, dia cerita dari awal dia menikah dengan seorang laki-laki. Kalau dia seorang pramugari, bisa kebayang dong ya, pramugari itu tingginya berapa senti, hidungnya gimana Pak Bayu? Hidung pramugari kan yang gak asal goblek-gobleknya kan, ini namanya pramugari. Apalagi pramugari zaman dulu. Nah, dia punya suami, nah ini suaminya balaka ciprut. Dia tidak tahu sebelumnya, tapi itulah ujian hidup ya. Suaminya mohon maaf ternyata pecandu narkoba, jobless, tidak punya pekerjaan tetap. Tapi karena ya Allah alam lah, ada dia karena orang tua, karena cinta dan seterusnya, dipikir itu adalah jodoh terbaik, imam terbaik. Ternyata ujiannya di suaminya itu. Setahun anak satu dia masih bertahan, barangkali ujian. Bahkan dia yang tanda petik yang menjadi pencari nafkah, di suaminya malah enggak ya. Anak kedua sama, dia masih berharap, bersabar, mudah-mudahan berubah suaminya ini menjadi suami yang seutuhnya, menjadi imam, menjadi qiyadah, pemimpin, jadi penanggung jawab. Ternyata juga tidak. Dia tetap sabar karena itu sudah pilihan jodohnya. Anak ketiga dia tunggu lagi, mudah-mudahan dia bisa berubah. Enggak juga. Nah, terakhir anak yang keempat kemarin 2019 ya, bukan lahirnya tahun 2019, bukan ya, anaknya tuh 4, yang satu umur 20, yang kedua umur 16, kemudian 12, kemudian 10. Ustadz tahu lah, orang dia cerita ke saya. Hari ini nggak diceritain, ya gak tahu ya ceritanya ke saya. Jadi puncaknya tahun 2019 kemarin dia sudah tidak sanggup. Secara psikologi perempuan tentu sabarnya bisa lebih dari kita, harus kita akui Pak ya. Inilah mengapa di dalam sunnah pernikahan itu yang didoakan perempuan ya. Tapi saya kalau mau cek nih satu-satu, dulu waktu kita jadi pengantin baru doa pakai kayaknya roman-romannya kagak ini. Kalau habis jadi pengantin itu malamnya kan sholat sunnah 2 rakaat, sholat syafaq namanya, sholat syukur karena telah jadi pengantin. Lalu bini kita taruh di depan kita, kepalanya, bun-bunannya kita pegangin. Lalu kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma jabaltaha. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, seluruh kebaikan yang ada pada istriku tadi, sebagaimana kebaikan yang telah kau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang ada padanya, dari keburukan yang telah kau berikan kepadanya. Dan makanya saya nanya tadi, ini ngetes dulu waktu pengantin gitu, begitu nggak? Listrik sampai copot, sistrum yang matiin langsung itu. Ya Bapak Ibu. Ini problem kita di situ ternyata. Makanya banyak ujian rumah tangga ini. Walau kalau diawali dengan doa itu menentukan sekali perlindungan kepada Allah. Lalu pertanyaan kritisnya, kenapa yang doain perempuan? Karena dalam rumah tangga itu betul 60% yang paling menentukan adalah
perempuan. Ya. Karena memang dia ratunya 24 jam di rumah kalau yang tidak keluar ya. Dan perempuan itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh para laki-laki. Antara lain satu, soal uang. Pak Bayu bawa uang 500.000, mohon maaf, bisa habis dalam waktu 2 jam. Laki-laki tuh. Apalagi mohon maaf yang suka main ceki, selesai itu setengah jam. Tapi perempuan dengan fitrahnya bawa uang 50.000 ke warung tukang sayur bisa sehari semuanya makan, sampai kucing ke bagian pala bandengnya. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, faktanya kemanapun perempuan pergi itu selalu ingat yang di rumah. Buktinya gampang aja dah. Kalau di Jelupang itu ada yang hajatan, yang orang asli orang Jelupang kalau hajatan itu mak-mak pada kondangan, Pak. La ilaha illallah, kondangannya paling juga jeban. Tahu jeban enggak? 10.000. Tapi selampainya lebar, Bapak Bayu. Ternyata ada fungsinya itu selampai. Begitu tuan rumahnya hajatan, ayo bawena buat yang dibuntalin semua itu. Kue unti, wajik, geplak, opak, rengginang, kadang-kadang ganyong sampai dia buntelin. Kalau ditanya buat siapa, Pok? Yang di rumah. Yang di rumah siapa? Bukan lakinya, sama anaknya lah, ilok dia. Dia udah kenyang, Pak. Ini bagaimana sih ini orang nyambung pisah? Yang di rumah kan lakinya. Tapi saya tanya nih, Bapak kondangan kemana, ke Wetan, ke Kulon, ke Kidul, pernah nggak Bapak bawa makanan? Kalau ditanya buat siapa, Bang? Buat bini saya. Pernah nggak? Boro-boro. Iya, yang beda. Itu 2 tuh kelebihan perempuan ya. 3 kelebihannya apa? Fakta membuktikan banyak anak sukses padahal dia ditinggal bapaknya. Siapa contoh? Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, dan orang-orang besar. Kenapa demikian? Karena tadi secara psikologi, ya, kalau ada seorang perempuan ditinggal suaminya, ya, dia sedih, dia menangis berpisah dengan suaminya, dan dia sedih dan menangis karena bagaimana nanti anaknya. Maka dia berazam, bertekad, saya harus menjadi bapaknya dia. Makanya kalau ada perempuan meninggal suaminya, ditanya, "Boh, apa yang kau pikirin?" "Saya pokoknya anak yang dipikirin." Bahkan mohon maaf, kadang-kadang sampai gak mikirin dirinya sendiri. Bahkan ada yang sampai tidak nikah. Tapi coba si Udin, si Miun, si Mian, bininya mati. Emang sedih pas mati mah sesembuhkan si Miun. Kata temannya si Udin, "Un, lu ngapain sedih?" "Iya gua sedih." "Tapi kok matanya kedip-kedip?" "Iya, emang mata kiri mah sedih, tapi mata kanan saya kedip-kedip." "Kenapa?" "Kandidat udah ada." La ilaha illallah. Yang dipikirin bukan anak kalau laki-laki mah, tapi kandidat. Udah jujur baik dah, udah jujur baik udah. Kandidat yang dipikirin. Nah, terus anak abang bagaimana? Titipin be sama nyainya, sama neneknya, kata dia. Lah kurang asem bener itu. Tapi di sini si laki-laki sini nggak kayak gitu ya. Ya nggak kayak gitu maksudnya. Satu mah nggak kayak gitu, yang lain mah nggak tahu dah. Jadi kelebihan perempuan banyak. Kemudian yang keempat, wanita itu punya rahim. Apa itu rahim? Ya, tempatnya kasih sayang. Makanya coba, kalau sehari anak kita yang masih 5 tahun, ya, ditinggal ibunya, emaknya, terus sama kita dimongongin seharian, berantakan urusan. Berantakan urusan. Sejam 2 jam sih masih bisa kelihatan anteng, Pak. Kita masih bisa ngendaliin. Tapi kalau seharian full, ribet urusan. Tapi anak kita yang balita, kalau sama istri kita uplek 3 hari juga aman terkendali.
Kenapa? Rahimnya lain. Dia punya rahim, laki-laki nggak punya rahim. Tapi tentu saja kelebihan laki-laki juga banyak. Ini malah lagi judulnya bicara tentang wanita. Maka kembali kepada tadi, si wanita tadi, bahwa dia sampai anak yang keempat hanya tidak kuat lagi. Hanya dia memutuskan apa? Dia keluar dari rumah suaminya itu. Dengan tidak membawa apapun. Dan membawa 4 anaknya, bayangin. Ya karena dia tidak ingin anaknya terkontaminasi. Ya kan? Padahal rumahnya besar, menjaga kendaraan dan sebagainya, dia tinggalin. Ya. Dalam fikih namanya khulu, ya. Menggugat cerai kepada si suami dengan membayarkan uang mahar yang pernah diberikan. Ya namanya laki-lakinya, mohon maaf, memang lagi diuji Allah. Memang ya namanya zat kimia ini bikin tidak normal. Ya nggak punya pikiran sedih kayak bagaimana, enggak, dilosin baik. Ya kalau yang normal mah nggak mungkin. Lah gua punya anakku tanggung jawab di akhirat akan ditanya, kan begitu ya? Kan anak mah nggak ada putusnya tanggung jawabnya bapak ke anak. Mau dia bagaimana kayak tetap anak darah kita adalah tanggung jawab kita. Akhirnya dia rela meninggalkan rumah itu dan ngontrak di rumah petakan. Lah bayangin coba Bang, dari pramugari ya, punya rumah ber-AC dan sebagainya, dia rela tinggalkan itu. Dan apa yang dia lakukan 2019 kemarin sampai hari ini menjelang pandemi ini corona, dia hanya menjadi guru privat, guru TPA dan sebagainya. Semalam saya nanya, "Ibu, apa bisa anaknya yang gede kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SMP, yang ketiga SD?" Ya Ustadz, inilah yang saya juga bingung. Alhamdulillah ya sampai hari ini mah saya bisa menghandle lah semua. Maka saya logikanya nggak nyambung bener. Lah Bapak tahu sendirilah, hidup di sini di Tangerang Selatan bagaimana sih? Punya gaji kita aja. Ya Allah, anak sampai 4 itu bagaimana kan? Pada kuliah di sekolah, balik anaknya perempuan 3 itu. Ya. Nah terakhirnya ini terakhir, tapi ini jangan ngomong siapa-siapa ya. Ustadz tolong cariin jodoh. Nah ini yang ramai. Bariki bangun apa? Romanya ngeringsut baik. Jadi ini info langsung dari beliau. Kalau ada Ustadz tolonglah ya. Karena saya ingin diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki imam yang sesuai harapan. Ya, pokoknya habis ngaji ya. Ada yang mau ini WA ke saya. Ini kalau menurut sunnah Nabi kayak gini yang kudu ditolongin. Ya enggak? Semua istri-istri Nabi itu ya kecuali Siti Aisyah itu adalah memang wanita-wanita yang butuh pendamping. Ya, tapi kalau kita udah 50 pengen yang 18 lah kesianan yang single parent yang tadi. Jadi bukan menjadi solusi itu yang namanya poligami. So poligami itu kan salah satu solusi agar membantu menolong orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi logikanya saya ingin mengatakan bahwa bagaimana mungkin anak 4 di zaman sekarang hidup di Tangerang Selatan tidak punya penghasilan yang tetap, tapi mereka katanya enjoy saja dan semua bisa terkendali. Maka jawabannya adalah inilah yang namanya logika ma'isyah, logika rezeki, tidak bisa dilogikakan dengan akal manusia. Fakta yang terakhir, yang ketiga, nggak usah banyak-banyak lah yang ketiga. Kita sama-sama tahu kondisi pandemi ini membuat masalah di sektor manapun, termasuk masalah ekonomi. Negara juga sedang krisis ya. Bagaimanapun kalau level 2 kuartal minus secara ekonomi, maka itu secara teori ekonomi negara itu sedang krisis. Dan ini efeknya kemana-mana. Ribuan mungkin jutaan orang yang kemudian di-resign. Dan saya menemukan ada teman saya sendiri di dekat di Cilupak. Dia keluar dari tempat pekerjaannya, lalu dia usaha jual nasi kebuli. Kalau mau tahu tuh di depan Rodotul Jannah. Alhamdulillah beliau berkah ya.
Barangkali di sini juga ada kan, karena efek pandemi ini lalu ya resign dan sebagainya. Gak usah khawatir, karena antara gaji dan rezeki itu beda. Gaji itu dari manusia, tapi rezeki dari Allah. Dua, gaji itu ada hitungannya, tapi rezeki tidak ada hitungannya. Yang ketiga, gaji itu posnya biasanya cuma satu, paling banyak 5 lah. Tapi kalau rezeki, ini yang ingin saya sampaikan, posnya itu bisa minimal yang saya catat 13. Maka orang beriman itu selalu ada nada optimisme dalam keadaan bagaimanapun, termasuk krisis pandemi yang sekarang belum berakhir ini. Baik, 13 jalan penghidupan, jalan rezeki orang beriman. Sebagai jawaban atas tadi logika bahwa kok ada ya petani yang anaknya 9 semuanya hidup, semuanya punya pendidikan, ya bahkan berhasil. Kok ada ya orang yang single parent tidak punya penghasilan yang sebagaimana ketika dia punya suami, tapi kok nyaman saja. Kok ada ya tadi jutaan orang yang akibat pandemi ini kemudian mereka berefek kepada urusan ekonominya, tapi tidak adalah yang terlalu signifikan krisisnya ini, biasa-biasa saja. Jawabannya adalah pada ini, 13 jalan penghidupan. Yang pertama, jalan rezeki itu memang namanya rizqul kasbi. Rizqul kasbi itu rezeki yang memang wajib kita cari. Hadisnya bunyinya, man kasaba al halala li nafsi wa li walidihi wa li ahlihi fahuwa fisabilillah. Siapa orang, khususnya laki-laki, para suami yang nyari rezeki ya untuk dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga orang tuanya, keluarganya, maka dia adalah mujahid fisabilillah. Itu satu. Jadi memang harus dicari rezeki sebagai ikhtiar, sebagai kewajiban. Bahkan tidak hanya sebagai kewajiban, para suami yang mencari nafkah itu dihitung oleh Allah sebagai mujahid. Jadi jihad itu termasuk mencari nafkah. Satu. Yang kedua, ada namanya rizqul istighfari. Jalan rezeki karena banyak istighfar. Lihat surat Nuh ayat 10 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Faqultu, ketika aku berkata, siapa Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum, banyaklah beristighfar kepada Rabb, kepada Tuhan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar, Allah akan kasih 4. 1, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat yang menjadi berkah, bukan yang jadi banjir ya. Jadi ini simbol dari kesejahteraan. Jadi tanaman tumbuh subur dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya. Yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan memperbanyak apa? Harta dan anak. Oh, ternyata ada korelasi, ada hubungan antara istighfar dan rezeki. Jadi tidak semata-mata maksudnya rezeki itu dari cari tadi yang kasab tadi, tapi dengan memperbanyak istighfar juga Allah menjaminkan akan banyak memberikan rezeki. Wa yaj'al lakum wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan hijaukan tumbuh-tumbuhan kalian. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan alirkan sungai-sungai, tapi sungai itu tidak menjadi musibah. Sungai itu adalah menjadi keberkahan. Itu yang kedua. Jadi orang beriman itu rezekinya tidak hanya semata-mata dari gajian tadi, maksudnya begitu, tapi dari istighfar ini juga memancing rezeki yang datang dari Allah. Yang ketiga, ada namanya rizqu syukri, rezeki karena bersyukur.
Jadi ada hubungannya ternyata bersyukur dengan rezeki itu. Yang sering dibacakan ayatnya surat Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian terima kasih kepada aku, kata Allah, kalian mengakui aku pemberi nikmat, ya, kalian mengakui semua yang ada di bumi ini milikku, yang kuamanahkan, kutitipkan kepadamu, kalian sadar itu, akui itu, ya, jangan kayak mohon maaf sebagian orang kita, ini bumi Indonesia itu bukan punya manusia, punya Allah. Buminya punya Allah, lautnya punya Allah, gunungnya punya Allah, tumbuh-tumbuhnya punya Allah, semuanya. Mestinya terima kasih sama Allah, kira-kira gitu. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya ramah dengan nilai-nilai agama. Jangan karena urusan jilbab satu orang legeger semuanya. Lah ini kayaknya ramah-ramahnya kok kagak ramah amat sama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lah kurang bersyukur ini. Lah bumi ini punya Allah, dititipin sama bangsa kita. Jangan ada yang ngaku di bumi punya manusia punya, enggak boleh. Itu su'ul adab, itu bertentangan dengan akidah. Allah marah betul itu. Ini bumi punya Allah semuanya. Jika kalian bersyukur kepadaku, la azidanakum, aku jamin kata Allah, aku tambahin nikmat dalam bentuk yang lain. Bentuknya apa saja? Ya. Makanya kalau ngaji di jamaah laki-laki itu, wahai para suami, bersyukurlah dengan istri-istri yang di rumah sekarang. Karena siapa yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan sekarang, Allah bakal tambah 7 ton. Bujuk guneng. Lempengan yang ini setuju semua. Tapi memang benar. Tapi ingat ujung ayatnya apa? Wala in kafartum inna adabi lasyad. Tapi kalau kalian tutupi aku, maksudnya aku Allah tidak dianggap sebagai pemilik semuanya yang mengamanahkan kenikmatan dalam bentuk apa saja, maka ketahuilah ya, siksaku itu pedih, bisa bentuknya bencana, musibah, ujian, sakit dan seterusnya. Oh jadi ternyata rezeki tidak semata-mata dicari, tapi dari istighfar bisa nambah, dari apa namanya yang kedua tadi bersyukur juga bisa nambah. Yang keberapa Pak Riki? Hah? Yang keempat ya itu. Sekarang yang kelima. Ya. Ada namanya rizqul infaqi. Al-Baqarah 261. Asalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi kalau ingin bertransaksi yang pasti nggak mungkin ada dustanya, dibalas minimal 700 kali lipat transaksi itu, silahkan dengan Allah. Ini ayatnya pasti benar, mustahil Allah bohong. Jadi ngasih atau mengeluarkan niatnya karena Allah dalam bentuk apa saja, khususnya uang, untuk siapa saja yang berhak diberi, niatnya kan Allah. Allah nggak ngantuk, aku tidak ngantuk, aku tidak tidur. Kau beri, kau keluarkan 1000, aku akan balas 700 kali lipat. Kata Allah begitu. Tapi jangan minta cash, masukin duit ke kotak masjid 1000. Mana? Balaga ciprut. Memang Allah temen ente disuruh-suruh. Ya, terserah Allah lah. Allah mengasih info begini pasti benar. Kita yakin kan begitu. Yang ke 6 ya. Bisa sampai inian gula, sampai ngomong sih luar biasa cerdasnya dia. Dalam keadaan tidak sadar kan lagi nginin gula, masih ingat, apalagi sadar dia, bukan main. Yang kelima ada namanya rizqut taqwa. Oh ternyata kenapa banyak orang yang biasa-biasa saja berlalu krisisnya luar biasa, bisa jadi dia punya takwa. Suratnya 65 ayat 2 ayat 3 udah hafal semua orang sini, nggak usah dibacain, saya cuma wakilin aja ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian ayat berikutnya wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, kalau kalian benar punya takwa. Takwa itu apa sih? Ya, sederhananya yang Allah suruh kerjain lah, yang Allah larang tinggalin lah, gitu gampangannya dah. Kalau kalian punya itu,
Aku jaminkan, aku berikan solusi dalam setiap masalah hidup kalian. Dan aku beri rezeki yang tidak disangka. Tidak disangka. Semua orang beriman pasti punya pengalaman ini. Tergantung kualitas takwanya tadi. Semakin senior, semakin banyak yang alami. Kayak Pak Haji ini saya yakin banyak alami. Rezeki nggak disangka. Kehitung mau otak kita. Misalnya mau hajatan, hitung-hitung tenda, pengulu, apalagi kalau hajat tuh catering, ya 50 juta mah habis ini. Begitu lihat rekening di BNI, ya cuma 20 juta. Lebih yang kalau ngandalin otak kita doang mah. Tapi karena kita sama bini kita mungkin menurut Allah nurut, disuruh nurut, dilarang nurut, ya tiba-tiba ada aja yang telepon. Katanya mau hajat ya, iya ini kan ngomong-ngomong. Ya emang bagaimana mau ngomongnya? Udah begini aja dah. Yang lain bisa ngasih apa? Saya mah bisa ngasih ini aja. Ngasih apa? Lihat aja di rekening dah. Cek 30 juta. Ada nggak yang pernah kejadian seperti itu? Bisa. Ya nggak 30 juta sih. Ya berapa gitu kan ya? Ya kalau yang telepon 5 orang, 10 orang kan lumayan. Ya adiknya, ya ponakannya, bekas pimpinannya, atau yang punya utang dulu belum bayar, bisa aja. Gak kehitung di otak kita. Ya. Termasuk para ustadz juga kadang-kadang suka ngalamin begitu, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya lagi lagi kosong gitu ya. Telepon ustadz ya. Nanti malam bisa tahlil, lebih bisa yang saya tukang tahlil. Ini ustadz bisa pompak, ada yang wafat, seorang anak masih balita, anak dia anak satu-satunya, padahal bapak ibunya orang kaya. Ya sama ya biasa aja, nggak punya pikiran apa-apa. Ya datang bisa sama. Ya memang udah ada yang kumpul semua. Ya udah saya tahlil, saya tausiah, pulang. Belum pulang ya biasa dah. Saya sih gak ngarepin amplop sebenarnya Pak. Enggak. Hah? Hari ini bukan main ya. Bisa baik gitunya ya, nyambung aja gitu. Ya, tapi isinya maksudnya dalam benak saya, pikiran saya, ini paling berapa juga mendadak begini ya. Masya Allah. Lah ini mah 4 kali lipat dari yang orang biasa. La ilaha illallah, lagi puyeng-puyeng masuk dah. Kata Cak Persil, masuk tuh. Kira-kira begitu. Jadi semua orang ngalamin itu. Semua orang beriman pasti ngalamin. Dari yang kecil, menengah, gede, dan pasti ngalamin. Itu efek dari tadi. Kalau disuruh sama Allah nurut, kalau dilarang sama Allah juga. Semakin itunya kuat, maka kualitas dan kuantitas rezeki itu juga makin kuat. Ya. Nah inilah makanya tadi tidak hanya kerja. Yang ketujuh adalah ada namanya rizqur rahmah. Hadisnya sangat terkenal ya. Irhamu man fil ardi wa yurham man fis sama. Kalau kamu sayang dengan yang di bumi, makhluk-makhluk Allah, maka Allah yang di langit dan malaikat bakal sayang kepadamu. Sayang itu pengertiannya luas, antara lain rezeki. Mohon maaf, misalnya kita dengar ada kucing ngeong-ngeong, lalu kita mungkin lagi naik mobil berhenti, terus kita menghabis beli fried chicken ya buat anak kita ya, tergerak hati kita. Itu kesian kucing lapar kali. Siapa tahu dia janda ya. Kucing ada yang janda nggak kira-kira? Lah ada Pak. Lebihnya nggak tahu, lakinya nggak tanggung jawab. Kita kasih tuh percikan di potes dikit dah. Dia makan dengan sangat, kalau bahasa manusianya bersyukur. Wow, resonansinya luar biasa. Walaupun kita ngasih kucing, Allah nggak ngantuk. Pasti dibalas itu. Balasannya bisa kadang-kadang gede gitu. Tiba-tiba yang tadi lagi jobless ditelepon teman lamanya, ayolah lu ikut gua aja, bisa begitu bisa, atau apa saja.
Karena itu pasti jaminan. Namanya hadis sahih, ya berarti pasti insya Allah nggak berbohong. Yang ke-9, 8. Ngetes doang ini. Ada namanya rizqul iman. Suratnya Al-A'raf ayat 90. Nah, Pak Bayu udah hafal lah, nggak usah ditulis dah, udah hafal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau ada satu orang kah, keluarga kah, lingkungan kah, wilayah kah, penduduk negeri kah, imannya benar sama Allah, punya takwa juga, Allah jaminkan akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi yang mendustai ayat Quran dan ayat kauniyah alam semesta, fakhudnahum bima kanu yaksibun. Jangan kaget kalau aku kirimin utusanku berupa bencana dan musibah. Berarti apa ini? Oh, iman. Makin imannya baik, iman itu artinya keyakinan kepada Allahnya baik, kuat, maka ada hubungannya dengan tadi, dengan keberkahan. Yang ke-9, ada namanya rizqus shadaqah. Al-An'am 60, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kita sedekah 1 biji roti, pasti Allah bakal balas 10 bungkus roti. Tapi bisa jadi bukan roti, bungkusan yang lain. Bisa rengginang, bisa sagon, ya, siapa saja. Bisa mudah-mudahan bungkusan emas kan bisa aja kan ya, atau bungkusan sertifikat. Telepon nomor tua, mantu, ya gini loh. Iya Pak, ada apa ini, tumben-tumbenan saya dipanggil, serius bener. Nih, lu lihat tuh, apa yang lu baca? Sertifikat Bapak. Lu lihat di situ ada nama lu? Ada ini Pak, ya. Tanda tangan situ. Apa maksudnya Pak? Tanda tangan baik udah. Nih, yang di Ciseeng yang 3.000 buat lu. Masya Allah. Gara-gara ngasih sebungkus roti. Bisa nggak terjadi begitu? Ya bisa. Lo terserah Allah. Kan begitu ya? Terserah Allah. Maka jangan sepelein. Makanya Rasul bilang, jangan anggap enteng walaupun kamu ngasih cuma sebiji kurma. Karena itu berefek dengan tadi keberkahan rezeki. Kemudian yang ke-10, 4 lagi ya. Ada namanya rizqul auni. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhihi. Allah bakal senantiasa membantu kalian selama kalian bantu saudara kalian, khususnya saudara yang ada hubungannya dengan darah. Memang ini kadang-kadang setan ngalang-ngalingin kita bantu kakak kita, ponakan, mamang, encang, encing, budeh, padeh. Kadang-kadang setan ngalang-ngalangin kita, Pak. Maka ada istilah begini, lu mah orang teman mah baik banget sama saudara, lu mah garing bener. Setan itu Pak yang ngalang-ngalangin. Makanya ada jaminan di sini. Yang ingat saudara kita yang ada hubungannya darah, bantu apa lagi? Allah jaminkan, saya bakal jaminkan membantu kamu. Ah, ini hadis. Masa gak percaya sih? Minimal SPP lah, ponakan yang kekurangan itu. Dan itu dalam Al-Baqarah 177 yang harus dibantu prioritas utama sebetulnya adalah saudara dulu yang miskin sebelum yang lain-lain. Yang ke 11, bukan main Pak Riki. Apa namanya? Rizqud doa. Oh ternyata doa bisa jadi pemancing rezeki. Ya. Di surat Al-Baqarah 186 kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kata Allah, kalau hamba-hamba orang beriman nanya tentang eksistensi aku, kata Allah, katakan sama mereka, aku ini dekat, qarib. Di ayat yang lain Allah mengatakan aqrabu min habbil waridi, aku dekatnya lebih dekat dari urat leher manusia. Aku kabulin apa yang dia minta, asal dia meminta. Ya termasuk apa? Kita kan tentu salah satu permintaan kita adalah diberikan rezeki yang berkah, kan begitu ya Pak? Yang luas. Masa ada orang doa,
ya Allah karuniakan sama kami rezekinya yang biasa-biasa aja dah. Songong amat itu. Minta sama Allah mah kudu yang banyak, karena Allah itu tak terbatas, unlimited. Ya mintalah rezeki, wa ausi arzaqana. Ya Allah, kami karuniakan kepada kami rezeki yang luas. Karena luasnya apa yang diisi Allah itu tidak terbatas. Masa kita mintanya yang sedikit? Doa juga bisa menjadi jalan penghidupan atau rezeki. Yang ke-12 ada namanya rizqus silaturahim. Man arada ayyubsatu rizqo wa yunsa umruh falyasir rahimah. Ini hadisnya sahih juga. Kalau pengen umurnya panjang, rezekinya ditambah dalam bentuk apa saja tentu, ya sudah, ya, bangun atau sambungkan tali kasih sayang, silaturahim. Terakhir adalah ternyata ada namanya rizqul ibtila. Nah, ini yang jarang kita paham. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu, setiap nafsin yang Allah kasih nyawa, wajib merasakan iqatu al-maut, keterpisahan ruh dari jasadnya. Wa nabluukum, kami Allah akan uji kalian, bisyarri, dengan yang buruk, wal khairi, dan yang baik. Yang baik itu tafsirnya salah satunya adalah keleluasaan rezeki. Nah ini kesimpulannya apa? Di poin yang ke-13 terakhir. Ternyata orang kaya tidak semata-mata usaha manusia, maksudnya begitu. Ternyata ada ujian dari Allah. Miskin ternyata juga tidak semata-mata ikhtiar manusia. Jadi Allah itu kasih sayangnya kan tidak terbatas. Maka Allah tahu betul karakter-karakter hambanya. Ya sebagaimana gampangnya begini dah. Kalau misalnya Pak Riki ya ditakdirkan Allah jadi misalnya jadi menteri, jadi anggota DPR, belum tentu bisa ngaji subuh. Ya kan? Pak Riki, ya kan? Padahal 2 rakaat subuh hadisnya muttafaqun alaih, rakaatani minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Tapi kata Allah, potongan Pak Riki kalau jadi orang kaya lupa sama aku. Yaudah, mendingan tinggal di blok Anwar Hasan be udah. Kadang uplak dia ngaji, malah ngajinya cerdas lagi dia, pahalanya gedean. Sederhananya begitu. Sebaliknya, kata Allah, Pak Bayu nih kalau saya uji miskin bisa kufur dia. Bisa ke Gunung Kawi bisa. Ini mah lagi contoh aja Pak Bayu, contoh. Makanya Allah kasih keleluasan rezeki ya. Alhamdulillah kan Pak Bayu berkah lah ya. Supaya beliau juga tetap ingat Allah, ingat orang miskin dan seterusnya. Itu maksudnya. Saya tahun 91 daftar kerja di PT Danto, itu depan perapatan Gading Serpong itu. Pak Edi kan suka ke sana ya. Itu di Gading Serpong tadi sebelum masuk. Depannya itu dulu pabrik Tehel ya, Ubin Danto. Saya daftar Pak tahun 91, berarti udah 30 tahun yang lalu ya. Dan saya tidak sekedar daftar, ada yang bawa, namanya Mas Taufik. Masih ingat orangnya itu. Kalau kerja ada yang bawa itu lain Pak. Ya. Prosedur tetap diikuti tapi beda. Apa sih namanya ya? Namanya kalau begitu ya. Kerja apa namanya? Plus ya, apa gimana ya? Saya pede bener. Ya, tenang aja Pron kata dia. Ini Mas Topik ini saudara saya. Insya Allah dah katanya. Saya tes Pak. Tes, ya, alhamdulillah. Kan saya nggak blow on amat ya, bisa dah. Ya. Ada apa tes macam-macam tuh. Kemudian tes kesehatan lulus. Kemudian malamnya, besoknya mau wawancara, interview itu. Malamnya saya diajak ke manajernya. Saya masih ingat rumahnya di Pasaran dekat Musola Al Mujahidin, namanya Pak Rahmat, tapi sudah almarhum. Saya datang ke sana ketemu, ya ngobrol aja, ya namanya datang ya. Saya waktu itu belum ngerti apa nih maksudnya. Udah lu ikut aja, silaturahim. Ya, makin pede saya. Wah ini mah jadi ini. Alhamdulillah begitu diumumin nama semua pada girang. Alhamdulillah Pak, saya kagak lulus.
Kalau udah pede banget ya, ngerjain bisa ya, silaturahim udah son. Akhirnya saya balik arah karena basic saya di pesantren, sudahlah saya kuliah aja, kuliah agama. Jadi sekarang ustaz. Tapi saya berpikir kalau saya tetap jadi karyawan, mentok-mentoknya karyawan mentoknya dia apa? Supervisor. Ya paling mobilnya apalah ya. Apalah paling gitu ya. Ya kalau Pak Adi sih udah supervisor kelas gedean. Ini mah namanya pabrik ubin ya. Apalah paling ini juga paling begitu. Ya tapi alhamdulillah kalau ketika Allah, ini kan Allah berarti bukan keinginan saya tapi keinginan Allah arahkan. Ya orang beli mobil ya kita bisa. Begitu maksudnya. Sekarang begitu maksudnya. Orang bikin kontrakan ya kita bikin. Ada maksudnya ya bisa lah begitu. Dan kemudian mudah-mudahan kita tetap bermanfaat untuk umat. Itu yang paling mahal. Idza mata ibnu adam min qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantarfa'u bi aw waladin shalih. Ketika orang sudah meninggalkan dunia ini, 3 yang terus abadi. Antara lain adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tetap bermanfaat untuk orang lain sekalipun nanti sudah tidak ada. Jadi intinya jamaah yang saya muliakan, miskin tidak semata-mata usaha manusia, kaya juga tidak semata-mata usaha manusia. Itu ada ujian dari Allah. Maka kesimpulannya apa? Walaupun mungkin belum selesai ini krisis, ya, kita ini orang beriman, kita punya Allah. Ya, jangan pakai logika Adam Smith, ya, logikanya kaum teoritis ekonomi konvensional. Kita punya Allah. Maka at-tafaul, optimisme pada orang beriman inherent melekat dalam setiap hidupnya sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang menambahin? Ya, Pak Haji silakan. Ya. Gimana korelasinya untuk mencapai nilai istilah itu? Untuk mencapai oh iya. Ada nasihat dari Imam Al-Ghazali ya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi siapa yang kenal diri maka pasti kenal Allah. Yang sering kita lupa mengenal diri kita, mengidentifikasi siapa sih kita ini sebenarnya. Kan kalau mau jujur sebenarnya kita ini budaknya Allah. Ya. Dan la haula wala quwata, tidak punya kekuasaan apapun, dalam genggaman sepenuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebenarnya kan cuma 3, ikhtiar maksimal, jangan berdoa, selebihnya bukan urusan kita, urusan Allah. Kalau kita rela diatur seperti itu, ya insya Allah lah Allah sayang sama kita. Ya, dan itu artinya dia kenal siapa diri kita gitu. Kenapa banyak orang yang tanda petik ya misalnya sombong, karena dia nggak kenal, dia nggak mengenal dirinya siapa sih kita ini sebenarnya. Di surat Al-Baqarah ayat 28 itu kuntum kaifa takfuruna illa wa kuntum amwatan fa jauh. Kenapa kalian ingkar sama Allah? Dulu kalian mati nggak ada. Terus kata Allah, aku hidupkan sekarang di dunia. Tapi ingat, kata Allah, aku hidupin di dunia paling berapa tahun? Nanti saya matiin. Tapi juga ingat, setelah saya matiin bukan selesai urusan. Kalian juga akan saya hidupkan lagi ruhnya sampai nanti hidup yang abadi antara surga dan neraka. Semakin orang memahami itu secara spiritualitas, maka dia akan connect. Dia akan terus connect. Dia akan terus berasa bahwa dirinya itu nothing. Dia akan terus membutuhkan Allah. Semua itu pemimpin yang semakin dia kenal dirinya siapa, dia semakin ta'diman kepada Allah, semakin bersandar, semakin. Makanya kuncinya satu saja. Kenapa ada inhiraf, ada penyimpangan behavior, ada penyimpangan kemanusiaan, ada orang sombong, ada orang sebagainya.
pemimpin yang otoriter, ya karena dia nggak pernah memahami siapa dirinya itu. Maka penting namanya muhasabah. Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin surga, muhasabahnya luar biasa. Muhasabah itu kata hasibah, hitung-hitung sendirian. Ya Allah, saya ini udah dikasih umur sampai mau 50, bagaimana ini ya? Rumah-rumahnya saya masih lenje aja ya. Menghitung. Kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung dulu di dunia sebelum dihitung. Nah kalau itu dilakukan, insya Allah ada tadi konektivitas dengan Allah dalam segala aspek. Maka itu hidup menjadi berkah. Begitu banyak. Baik, mengingatkan hari ini tanggal 1 Rajab. Ya, silahkan siapa yang mau saum sunnah minimal sehari. Dalilnya dalil hadis umum ya. 4 bulan haram itu Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu boleh laksanakan saum minimal sehari. Enggak juga enggak dosa, namanya juga sunnah. Kalau ada keterangan ini ya silahkan. Tapi yang disepakati oleh para ulama itu bahwa bulan Rajab adalah bulan haram. Haram itu maknanya 2. Pertama adalah bulan yang sangat dimuliakan, yang kedua bulan yang tidak boleh kita saling menumpahkan darah. Maka muliakanlah bulan ini dengan amal-amal soleh, antara lain adalah saum. Makanya mohon maaf, hari ini saya belum mau minum karena lagi niat, mudah-mudahan diterima niatnya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Ikti ya Allah hajat jamaah Masjid Nur Hasan ya Allah. Ikti hajatina waqfina ya Rabbi halalikan haramika wa bi ta'atika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.